Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem hormon. Nah, sistem hormon adalah salah satu perangkat tubuh yang terdiri dari berbagai jenis hormon. Nah, hormon itu sendiri adalah getah yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung diedarkan oleh darah. Nah, kelenjar ini tidak memiliki saluran khusus sehingga sering disebut dengan kelenjar buntu atau kelenjar endokrin. Adapun fungsi dari hormon ini sendiri adalah mengatur homeostasis dan juga memicu pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Selanjutnya adalah macam-macam kelenjar hormon dan hormon yang dihasilkannya. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis adalah kelenjar utama dari sistem endokrin yang menaungi sistem hormon pada manusia. Kelenjar ini terletak pada bagian bawah otak yang bertugas untuk meneruskan pesan dari otak kepada kelenjar lainnya perihal apa yang harus dilakukan. Sistem ini menghasilkan ACTH, TSH, FSH, LH, GH, dan PRL. Yang kedua adalah kelenjar pineal. Nah, kelenjar ini juga terdapat di otak, berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin dan hormon vasotosin. Nah, hormon melatonin ini berfungsi menghasilkan pigmen kulit melanin dan juga mengatur rasa kantuk pada diri seseorang. Hormon vasotosin ini fungsinya mirip dengan vasopresin dan oksitosin. Yang ketiga adalah kelenjar tiroid atau juga disebut dengan kelenjar gondok. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar yang terdapat di leher bagian depan di sebelah bawah jakun dan terdiri dari 2 buah lobus. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon tiroksin atau T4 dan triiodontironin atau T3. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung yodium. Yang keempat adalah kelenjar paratiroid atau juga disebut dengan kelenjar anak gondok. Nah, kelenjar ini terletak di setiap sisi kelenjar tiroid yang terdapat di dalam leher. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang bersusun berpasangan yang menghasilkan hormon pada tiroksin. Nah, masing-masing melekat pada bagian belakang kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Nah, fungsi umum kelenjar paratiroid adalah mengatur metabolisme fosfor dan mengatur kadar kalsium darah. Yang kelima adalah kelenjar adrenal atau juga disebut dengan kelenjar anak ginjal. Nah, kelenjar ini terdapat di bagian atas ginjal. Kelenjar adrenal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar yang disebut korteks dan bagian dalam yang disebut medula. Nah, korteks adrenal mengeluarkan hormon glukokortikoid, yaitu kortisol dan kortikosteron yang berfungsi membantu pengolahan lemak dan protein menjadi glukosa. Nah, hormon ini menyebabkan kadar gula dalam darah naik. Nah, kemudian medula adrenal menghasilkan adrenalin untuk meningkatkan kerja jantung, sehingga tekanan darah meningkat, kadar gula dan laju metabolisme meningkat, bronkus membesar, dan pupil mata membesar. Yang keenam adalah kelenjar pankreas atau juga dikenal dengan kelenjar Langerhans. Kelenjar ini merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Yang
Yang ketujuh adalah kelenjar reproduksi atau juga disebut dengan kelenjar gonad. Nah, kelenjar ini berfungsi sebagai penghasil sel-sel kelamin. Selain itu, juga berfungsi menghasilkan hormon. Gonad pada wanita atau ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder di awal masa remaja, sedangkan hormon progesteron berfungsi untuk memelihara kehamilan. Gonad pada pria atau testis menghasilkan hormon testosteron. Hal ini dimulai pada permulaan masa remaja. Testosteron berfungsi memicu perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder. Yang kedelapan adalah kelenjar usus. Nah, kelenjar usus ini menghasilkan hormon sekretin dan hormon kolesistokinin. Nah, hormon sekretin berfungsi memacu sekresi getah usus dan pankreas, sedangkan hormon kolesistokinin berfungsi memacu sekresi getah empedu dan pankreas. Yang kesembilan adalah kelenjar ventrikulus. Nah, kelenjar ventrikulus ini menghasilkan hormon gastrin, di mana hormon ini berfungsi memacu pengeluaran sekret atau getah lambung dan membantu dalam proses pencernaan. Yang terakhir adalah kelenjar timus. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk merangsang limfosit. Kelenjar ini terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Macam-macam penyakit akibat kelainan pada sistem hormon. Yang pertama adalah penyakit Addison. Nah, penyakit ini terjadi karena sekresi yang berkurang dari glukokortikoid. Nah, hal ini dapat terjadi misalnya karena kelenjar adrenal terkena infeksi atau oleh sebab autoimun. Yang kedua adalah pheochromocytoma. Nah, penyakit ini adalah tumor adrenal medula yang menyebabkan hipersekresi adrenalin dan noradrenalin. Dengan akibatnya itu sebagai berikut, yaitu basa metabolisme meningkat, glukosa darah meningkat, jantung berdebar, tekanan darah meninggi, berkurangnya fungsi saluran pencernaan, dan keringat pada telapak tangan. Yang ketiga adalah hipotiroidea. Nah, penyakit ini adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hormon tiroid. Bila terjadi pada bayi dan anak, hipotiroidea menimbulkan kretinisme, yaitu tubuh menjadi pendek karena pertumbuhan tulang dan otot tersumbat disertai kemunduran mental karena sel-sel otak kurang berkembang. Nah, jika terjadi pada orang dewasa, hipotiroidea ini menimbulkan myxedema. Gejalanya yaitu berupa kulit tebal, muka bengkak, rambut kasar, mudah gemuk, lemah, denyut jantung lambat, suhu tubuh rendah, lamban secara fisik atau mental. Nah, hipotiroidea ini dapat terjadi bila terdapat defisiensi yodium pada makanan. Itulah sedikit penjelasan mengenai sistem hormon. Sampai jumpa di video selanjutnya.